Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri, perkenalkan saya Alexander dengan NIM 2023 0804 0003 dan rekan saya. Dian Andriana dengan NIM 2023 0804 013. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai mini project kami, yaitu sebuah aplikasi e-lapor untuk Desa Cibatok 1, yang mana aplikasi ini atau tugas ini merupakan bagian dari UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan sebelumnya pada saat UTS kami sudah menjelaskan juga dari mulai latar belakang hingga ke implementasi, dan pada saat UAS ini kami akan langsung masuk kepada bagian testing karena sebelumnya sudah sempat kami jelaskan pada UTS. Yang pertama ialah testing, usability testing. Pada pengajuan ini, pada pengujian ini dilakukan pengujian kepada 10 warga dengan teknik laboratory usability testing, atau pengguna dan penguji berada dalam lokasi yang sama. Adapun daftar skenario atau tugas yang diuji pada para warga adalah: 1. Anda merupakan warga desa Cibatok 1 dan ingin menggunakan aplikasi lapor. Namun Anda belum pernah mendaftarkan diri Anda dalam aplikasi tersebut, sehingga Anda tidak bisa login dan tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana cara Anda melakukan pendaftaran tersebut? Goalnya adalah pengguna dapat menemukan dan menggunakan fitur pendaftaran yang sudah tersedia pada aplikasi lapor. Lalu, skenario kedua, ketika Anda sudah keluar atau log out dari aplikasi namun Anda lupa password untuk login, bagaimana cara Anda untuk dapat login ke dalam aplikasi lapor? Goalnya adalah pengguna dapat menggunakan fitur lupa password. Selanjutnya, Anda sudah masuk ke dalam halaman utama aplikasi lapor. Kemudian Anda ingin membuat aduan atau membuat laporan. Bagaimana Anda melakukannya? Goalnya adalah pengguna dapat menuju halaman lapor. Selanjutnya, Anda sudah masuk ke dalam halaman utama aplikasi lapor. Ketika Anda sudah membuat laporan, bagaimana cara melihat status laporan yang telah dibuat? Goalnya adalah pengguna dapat menuju halaman daftar laporan. Selanjutnya, Anda sudah masuk ke dalam halaman utama aplikasi lapor. Ketika terdapat undangan kegiatan yang telah dibuat oleh Ketua RT, bagaimana cara melihat undangan tersebut? Goalnya adalah pengguna dapat menuju halaman kegiatan. Terakhir, Anda sudah masuk ke dalam halaman utama aplikasi lapor. Anda ingin mengubah password login. Bagaimana cara Anda untuk dapat menggantinya? Goalnya adalah pengguna dapat menuju halaman setting, lalu masuk ke ganti password. Dari tugas atau skenario yang telah diberikan, maka selanjutnya adalah menghitung success rate. Untuk perhitungan tersebut, dapat menggunakan rumus seperti berikut ini, di mana S atau sukses, pengguna dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan tanpa ada kekeliruan. Sedangkan PS atau partial success, pengguna dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan sedikit kesalahan. Dan F failure, pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas. Pada tabel di bawah ini, terdapat 47 tugas yang dapat diselesaikan oleh warga tanpa adanya kekeliruan. Kemudian 10 tugas yang dapat diselesaikan oleh warga dengan sedikit kekeliruan. Dan 3 tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh warga. Berikut tabelnya. Sehingga untuk perhitungan success rate, didapatkan hasil seperti yang ada di bawah ini. Hasil akhirnya ialah 87%. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, tingkat keberhasilannya adalah 87%. Maka dapat dikatakan untuk uji interface yang telah dilakukan hasilnya adalah sangat baik.
Selain itu, kami pun melakukan uji lain, yaitu dengan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Terdapat 10 pertanyaan yang diajukan kepada warga, yaitu pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Selanjutnya, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur pada sistem ini berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang delapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Sembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Dan yang terakhir, yang ke-10, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu dalam maksud saya sebelum menggunakan sistem ini. Adapun skala jawaban SUS seperti di bawah ini. Angka 1 sangat tidak setuju dan angka 5 untuk sangat setuju. Sedangkan kategori penilaian SUS seperti di bawah ini. Dari ke-10 pertanyaan yang telah kami ajukan kepada warga, maka didapatkan hasil seperti di bawah ini. Pada tabel tersebut, di mana Q1 hingga Q10 merupakan pertanyaan yang kami ajukan. Dihitung kembali untuk mendapatkan total dari perhitungan SUS tersebut dengan ketentuan. Saya akan catat sedikit untuk tabel ini. Tabel ini merupakan hasil jawaban daripada warga yang kemudian kami masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Saya lanjutkan. Dengan ketentuan, setiap pertanyaan yang bernomor ganjil, Q1, Q3, Q5, Q7, dan Q9, hasilnya dikurangi 1. Yang kedua, ketentuannya ialah setiap pertanyaan yang bernomor genap, seperti Q2, Q4, Q6, Q8, dan Q10, hasilnya adalah 5 dikurangi hasil dari jawaban yang didapat dari warga tersebut. Ketentuan ketiga ialah menjumlahkan hasil untuk mendapatkan total pada setiap jawaban warga. Dan ketentuan keempat adalah mengalihkan total jawaban tersebut dengan 2,5 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. Maka hasil dari perhitungan metode SUS adalah 700 per 10. 700 ialah total, sedangkan 10 ialah jumlah responden. Hasilnya ialah 70. Maka kesimpulan yang didapatkan pada perhitungan metode SUS adalah penilaian rata-rata responden sebesar 70 dengan grade C, kemudian adjective rating oke, dan masuk ke dalam kategori marginal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dian. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu compatibility testing. Pengujian ini dilakukan pada 5 perangkat Android dengan versi Android dan merek yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama itu Realme GT2 Pro, Android 14, status berhasil, semua fitur berjalan normal. Yang kedua yaitu Xiaomi 12T Pro, Android 13, status berhasil, semua fitur berjalan normal. Selanjutnya yaitu Samsung M30s, Android 11, status berhasil, semua fitur berjalan normal. Selanjutnya Oppo F7, Android 10, status berhasil, semua fitur berjalan normal. Selanjutnya Asus Zenfone Max Pro M1, Android 9, status berhasil, semua fitur berjalan normal. Untuk selanjutnya yaitu instalasi testing. Di sini terdapat ada 5 perangkat. Yang pertama yaitu Realme GT2 Pro, Android 14, status berhasil. Kemudian keterangannya proses install dan uninstall berhasil, tidak terjadi error.
Yang selanjutnya yaitu Xiaomi 12T Pro Android 13, status berhasil, keterangan proses install dan uninstall berhasil, tidak terjadi error. Samsung M30s Android 11, status berhasil, keterangan proses install dan uninstall berhasil, tidak terjadi error. Selanjutnya Oppo F7 Android 10, status berhasil, untuk proses instalasi dan uninstall juga berhasil, tidak terjadi error. Asus Zenfone Max Pro M1 Android 9, status berhasil, proses install dan uninstall berhasil, tidak terjadi error. Selanjutnya yaitu service testing. Pada pengujian ini, aplikasi berhasil menampilkan pesan error apabila aplikasi tidak terhubung ke internet, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, black box testing. Komponen pengujian, skenario pengujian, dan jenis pengujian. Di sini pendaftaran. Menekan tombol daftar akun, lalu menampilkan halaman daftar akun. Jenisnya black box. Selanjutnya menu utama menampilkan 3 menu yang di dalamnya terdapat menu lapor, daftar aduan, dan kegiatan. Jenis pengujiannya black box. Selanjutnya menu lapor menampilkan 2 menu yang di dalamnya membuat laporan dan daftar laporan. Jenis pengujian black box. Selanjutnya input laporan. Warga diharuskan selfie dan mengisi keterangan masalah yang akan dilaporkan. Jenis pengujian black box. Selanjutnya daftar laporan. Menampilkan semua laporan yang pernah dibuat oleh warga tersebut. Jenis pengujiannya black box. Selanjutnya laporan yang belum dikerjakan. Menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada e-lapor dan belum dikerjakan oleh RT atau Sekdes, jenisnya black box. Selanjutnya, laporan yang sedang dikerjakan menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada e-lapor dan sedang dikerjakan oleh RT atau Sekdes, jenisnya black box. Kemudian laporan yang sudah dikerjakan menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada e-lapor dan sudah dikerjakan oleh RT atau Sekdes, jenisnya black box. Kemudian menu kegiatan menampilkan halaman kegiatan yang akan diinput oleh ketua RT atau RW, jenisnya black box. Selanjutnya daftar kegiatan menampilkan halaman daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT atau RW, jenisnya black box. Selanjutnya yaitu login, menampilkan halaman login. Kemudian lupa password, menampilkan halaman apabila warga lupa password, jenisnya black box. Selanjutnya logout, menekan tombol logout lalu akan keluar dari aplikasi, jenis black box. Selanjutnya yaitu skenario dan hasil uji. Komponen yang diuji, tampilan aplikasi, hasil yang diharapkan, dan kesimpulan. Di sini pendaftaran aplikasi, hasil yang diharapkan. Aplikasi dapat menampilkan tampilan membuat akun atau melakukan pendaftaran akun yang nantinya warga akan mendapatkan password yang di-generate secara otomatis dari sistem apabila warga tersebut sudah diverifikasi oleh ketua RT pada saat memilih RT pada drop-down yang tersedia. Selanjutnya yaitu menu utama. Aplikasi menampilkan menu utama yaitu lapor, daftar aduan, dan kegiatan, statusnya berhasil. Selanjutnya menu lapor. Aplikasi menampilkan halaman menu lapor, statusnya berhasil. Selanjutnya input laporan. Aplikasi menampilkan halaman untuk membuat laporan yang dibuat oleh warga dan ketua RT atau RW, status berhasil. Selanjutnya daftar laporan. Aplikasi menampilkan menu daftar laporan untuk melihat laporan yang pernah dibuat oleh warga. Daftar laporan yang tampil hanya menampilkan laporan-laporan yang dibuat
oleh warga masing-masing per akun, status berhasil. Laporan yang belum dikerjakan, aplikasi akan menampilkan daftar laporan yang belum dikerjakan oleh ketua RT atau sekdes, status berhasil. Selanjutnya, laporan yang sedang dikerjakan, aplikasi akan menampilkan daftar laporan yang sedang dikerjakan oleh ketua RT atau sekdes, status berhasil. Selanjutnya, laporan yang sudah dikerjakan, aplikasi menampilkan daftar laporan yang sudah dikerjakan atau dituntaskan oleh petugas RT atau sekdes, statusnya berhasil. Selanjutnya, menu kegiatan. Aplikasi menampilkan halaman untuk membuat undangan kegiatan oleh ketua RT atau RW, status berhasil. Selanjutnya, daftar kegiatan. Aplikasi menampilkan halaman daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT atau RW, status berhasil. Selanjutnya, login. Aplikasi dapat menampilkan halaman login, status berhasil. Selanjutnya, lupa password. Aplikasi dapat menampilkan halaman lupa password apabila warga lupa password untuk login ke dalam aplikasi, status berhasil. Selanjutnya yaitu logout. Aplikasi dapat menampilkan tombol logout yang nantinya digunakan untuk keluar dari aplikasi, status berhasil. Dari pengujian yang telah dilakukan, bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai harapan, di mana fitur maupun fungsi dari setiap menu maupun objek yang ada berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan. Dapat dilihat kesimpulan dari tabel di bawah ini. Fitur yang diuji: pendaftaran, menu utama, menu lapor, input laporan, daftar laporan, laporan yang belum dikerjakan, laporan yang sedang dikerjakan, dan laporan yang sudah dikerjakan, menu kegiatan, daftar kegiatan, login, lupa password, dan logout semuanya berhasil. Selanjutnya silakan Bang Alex. Ya, untuk testing selanjutnya ialah white box testing. Yang kami uji ialah login. Seperti yang dapat dilihat, yang pertama ialah pengguna atau warga memasukkan email dan password, kemudian divalidasi oleh sistem. Apabila berhasil, maka warga tersebut akan diarahkan ke halaman utama. Namun jika tidak, akan kembali atau akan tetap berada di halaman login. Untuk psychometric complexity dari Edge dan Node pada gambar di atas, di mana nilai Edge ada 5 dan nilai Node ada 5, maka 5 dikurang 5 plus 2 adalah 2. Maka jumlah flat sebanyak 2. Selanjutnya, predicate node pada gambar di atas, di mana P merupakan jumlah logika, maka P sama dengan 1. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. Region pada gambar di atas adalah 2. Maka pada gambar di atas, P-nya adalah P1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan P2-nya ialah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. P1-nya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan P2-nya ialah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ialah membuat undangan kegiatan. Yang pertama ialah mengisi nama kegiatan, lokasi, tanggal, dan jam kegiatan. Lalu sistem akan memvalidasi apabila bernilai true,
maka akan tampil di halaman daftar kegiatan. Namun apabila akan tetap berada pada halaman untuk mengisi nama kegiatan, lokasi, tanggal, jam kegiatan. Nanti akan ada apabila error atau tidak sesuai, akan tampil sebuah message. Selanjutnya ialah cyclomatic complexity dari H dan node pada gambar di atas, di mana nilai H ada 5 dan nilai node adalah 5. Maka 5 dikurang 5 plus 2 sama dengan 2. Maka jumlah pad adalah sebanyak 2. Untuk predicate node pada gambar di atas, di mana P merupakan jumlah logika, maka P sama dengan 1. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. Region pada gambar di atas adalah 2. Sedangkan pad pada gambar di atas adalah untuk P1-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan P2-nya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ialah membuat laporan. Pertama ialah mengisi nama kejadian atau laporan, kemudian melampirkan fotonya, selanjutnya divalidasi oleh sistem. Apabila bernilai true, akan tampil di halaman daftar laporan. Namun apabila tidak, atau bernilai false, akan tetap berada di halaman daftar membuat laporan. Untuk cyclomatic complexity dari H dan node pada gambar di atas, di mana nilai H ada 5 dan nilai node adalah 5. Maka 5 kurang 5 plus 2 sama dengan 2. Maka jumlah pad ialah sebanyak 2. Untuk predicate node pada gambar di atas, di mana P merupakan jumlah logika, maka 1 plus 1 sama dengan 2. Region pada gambar di atas adalah 2. Sedangkan pad pada gambar di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan pad kedua ialah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Kemudian kami pun memberikan kuesioner kepada warga sebanyak 10 warga telah kami berikan kuesioner, dan kemudian hasil dari kuesioner ini akan kami jelaskan pada bagian kesimpulan pada penelitian ini. Berikut kuesionernya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Dian. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu life cycle aplikasi Elapor dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Rapid Application Development atau RAD, merupakan model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Metode RAD dikembangkan oleh James Martin untuk memberikan pengembangan yang lebih cepat dan hasil yang berkualitas. Metode RAD lebih mudah diterapkan karena pada metode ini berfokus pada pengembangan yang membutuhkan waktu yang relatif singkat. Penggunaan metode RAD pada penelitian ini dikarenakan metode RAD memiliki tahapan yang terstruktur, dapat digunakan untuk pengembangan yang membutuhkan waktu yang singkat dengan menekankan kepada siklus pendek. Aplikasi yang dikembangkan dapat dengan lebih cepat diketahui hasilnya tanpa harus menunggu lama, karena terdapat tahapan di mana untuk mengembangkan prototipe, dan metode ini akan bekerja dengan baik
apabila diterapkan untuk aplikasi berskala kecil. Adapun proses-proses atau tahapan pada metode RAD seperti gambar di bawah ini. Yang pertama adalah outlining requirement. Pada tahapan atau fase ini, semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan aplikasi melakukan perencanaan terhadap segala kebutuhan. Yang kedua adalah user design dan input. Pada tahap ini, pengguna aplikasi bekerja bersama sistem developer untuk membuat dan mengembangkan sebuah prototipe yang mencakup kebutuhan-kebutuhan yang telah dilakukan pada tahapan ke-1. Ini merupakan tahapan yang berkelanjutan dan pengguna aplikasi melakukan uji coba terhadap prototipe yang diberikan oleh sistem developer dan memberikan feedback atas prototipe yang telah diberikan hingga produk akhir yang sebenarnya disetujui. Yang ketiga adalah construction. Ini adalah tahapan berkelanjutan lainnya. Sistem developer bekerja seiring dengan feedback dari pengguna. Langkah ini berfokus pada penerapan feedback yang diberikan oleh pengguna aplikasi melalui pengkodean atau coding, pengujian, dan tugas pengembangan lainnya. Tahapan kedua dan ketiga saling memberi feedback hingga pengguna aplikasi menyetujui aplikasi yang dibuat. Yang keempat adalah finalization. Setelah produk akhirnya disetujui, sistem developer memberikan pengujian akhir pada aplikasi yang dikembangkan. Setelah aplikasi diuji, maka aplikasi siap untuk diimplementasi. Selanjutnya, analisis kesuksesan dan kekurangan proyek yang dibuat. Pertama, analisis kesuksesan. Berdasarkan hasil usability testing dan kuesioner yang telah dilakukan, tingkat kepuasan pengguna aplikasi Elapor mendapatkan hasil yang baik. Ditambah dengan pengerjaan aplikasi beserta dengan back-end yang dikembangkan telah selesai dikerjakan. Sehingga warga beserta dengan perangkat desa yang terlibat dalam sistem ini dapat menggunakan aplikasi ini dengan kesemua fungsi yang berjalan normal dan sebagaimana mestinya. Maka peneliti menilai pengembangan aplikasi Elapor dapat dikatakan cukup sukses. Selanjutnya, analisis kekurangan. Peneliti menilai sistem ini tidak akan berjalan apabila terdapat warga atau perangkat desa yang tidak berkenan atau tidak bersedia menggunakan aplikasi ini. Karena sistem ini akan berjalan apabila kesemua pihak dapat terlibat aktif. Peneliti pun menilai kekurangan yang ada pada sebuah sistem perlu diperbaiki untuk dapat dikembangkan kembali, sehingga mendapatkan sebuah sistem yang baik dan sesuai. Maka untuk kekurangan pada proyek ini, peneliti menilai akan menjadi sebuah hal yang buruk apabila kesemua pihak tidak dapat berperan aktif dan laporan-laporan yang telah dibuat oleh warga tidak ditindaklanjuti oleh perangkat desa. Karena bagaimanapun juga laporan yang dibuat merupakan bentuk atau respon dari warga yang menghendaki perbaikan terhadap lingkungannya. Selanjutnya, Alex. Ya. Selanjutnya ialah rekomendasi perbaikan ke depan terkait proyek. Seiring dengan perkembangan, sebuah sistem tentu memerlukan sebuah refreshment atau penyegaran baik dari sisi UI, UX, maupun fitur di dalamnya. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan para user, sehingga apa yang ada saat ini sudah berdasarkan kebutuhan dari para pihak yang terlibat. Namun, tentunya peneliti memiliki pandangan lain berkenaan dengan perbaikan atau fitur yang akan dikembangkan ke depan. Itu warga tidak hanya dapat memfoto peristiwa atau kejadian yang terjadi, namun juga dapat memvideokannya. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat dianalisa lebih lanjut oleh perangkat desa. Serta fitur lainnya adalah notifikasi. Ketika warga sudah membuat laporan, backend dapat mengirimkan notifikasi melalui aplikasi lapor kepada perangkat desa. Sehingga proses laporan yang dibuat oleh warga dapat lebih
cepat ditindaklanjuti. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan bahwa aplikasi e-lapor untuk Desa Cibatok 1 sudah sangat efektif dan efisien dalam menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan oleh warga kepada perangkat desa. Namun, upaya peningkatan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan kembali dengan diadakannya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi lapor secara konsisten dan menyeluruh, agar banyak masyarakat yang mengetahui apa itu aplikasi lapor, serta perlunya koordinasi yang terus-menerus antara para perangkat desa yang terlibat. Sarannya, pengembangan aplikasi lapor perlu menerapkan sebuah metode yang dapat mengidentifikasi apakah terdapat laporan yang sama atau tidak, sehingga tidak terjadi duplikasi laporan. Serta, peneliti berharap agar aplikasi ini tidak hanya digunakan pada tingkat RT atau RW saja, namun juga dapat digunakan pada tingkat Pemkot atau Pemprov, sehingga aplikasi pada tingkat RT atau RW tidak sehingga apabila pada tingkat RT atau RW tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dikarenakan keterlibatan tingkatan yang lebih tinggi, dapat ditindaklanjuti oleh pihak tersebut dengan harapan warga tetap dapat melihat dan memantau status laporan yang telah dibuat. Berikut daftar pustaka kami. Akhir kata, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Fitri hingga akhirnya kami bisa mengikuti UAS ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.